dan disandra selama 10 tahun Fusako Sano. Inilah cerita tentang seorang gadis berusia 9 tahun bernama Fusako Sano, tinggal di sebuah kota kecil di Jepang. Dia adalah seorang siswa sekolah dasar dengan kehidupan rata-rata. Seorang pria kejam dan psycho, Nobuyuki Sato, yang berusia 27 tahun melihatnya, menginginkannya dan membawanya serta menyandranya selama hampir 10 tahun. Siapa Nobuyuki Sato? Lahir di kota Kashiwazaki pada tahun 1963, ayahnya berusia 60-an ketika Nobuyuki lahir. Karena perbedaan usia yang jauh, membuat Nobuyuki ini sering diejek di sekolah dan membuat hubungannya dengan ayahnya jadi nggak harmonis. Ayahnya juga mewariskan penyakit mental kepada Nobuyuki, yaitu terobsesi dengan kebersihan. Karena inilah dia menghindari orang sebanyak mungkin, dan bahkan pernah melakukan perluasan rumah secara sendirian tanpa menyewa tukang. Ibunya diketahui sangat memanjakan Nobuyuki, bahkan ibunya bakal nurutin apapun yang diminta si Nobuyuki ini. Dan Nobuyuki ini diberikan ruangan pribadi di lantai atas mereka. Memiliki ayah yang lebih tua dan ibu yang didiagnosis gangguan mental, serta sering mengunjungi rumah sakit, Nobuyuki ini semakin malu untuk pergi sekolah dan berhenti ketika SMA. Setelah berhenti dari sekolah, dia memutuskan untuk bekerja di sebuah pabrik suku cadang mobil. Tapi karena suatu ketika dia nggak sengaja kejebak jaring laba-laba, dia merasa trauma dan kotor, serta memutuskan untuk berhenti bekerja. Pada tahun 1989, ayahnya ini meninggal di pusat perawatan jangka panjang setelah diusir oleh Nobuyuki. Semenjak itu, dia menjadi lebih kasar bahkan kepada ibunya. Tetangganya mengatakan sering melihat Nobuyuki ini mendobrak pintu atau jendela dan melihat ibunya dengan mata hitam dan lebam. Ibunya yang sering dipukuli beberapa kali melaporkan masalahnya ketika berkunjung ke rumah sakit, tapi nggak ada satupun dari rumah sakit yang mau membantunya. Pada bulan Juni 1989, setahun sebelum Nobuyuki ini akhirnya menculik si Fusako, dia sebenarnya telah mencoba untuk menculik gadis lain. Dia ditangkap dan dihukum. Tapi karena itu adalah pelanggaran pertamanya, dia ini cuma dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan dibebaskan. Penculikan. Pada tanggal 13 November tahun 1990, Nobuyuki ini menculik Fusako dengan menyekapnya di bagasi mobilnya. Dia memarkir mobil di belakang rumahnya, membawa Fusako ke kamarnya dan mengikatnya. Dia juga menempelkan selotip di mulutnya supaya Fusako ini nggak bisa teriak. Dia kemudian kembali ke mobilnya, pergi ke pintu masuk, dan parkir di tempat biasanya. Memasuki rumahnya, menyapa ibunya, dan bertindak seolah-olah dia ini baru nyampe rumah. Dia tahu kalau ibunya ini nggak bakal naik ke atas karena dia ngelarang dan bakal mukulin ibunya kalau ibunya naik ke atas. Di kamarnya, dia ngancam Fusako dan bilang kalau si Fusako ini nggak bakal bisa ninggalin kamar ini karena dia bakal terus ada di kamarnya, dan kalau Fusako coba kabur, dia bakal ngebunuh dan ngubur mayatnya di pegunungan atau bahkan dilempar ke laut. Selama 3 bulan pertama, tangan dan kaki Fusako ini diikat sepanjang waktu dan nggak diizinkan buat jalan sendirian. Setiap kali Fusako nggak nyaut kalau dipanggil atau coba kabur, dia ini bakal dipukuli. Nobuyuki ini juga menjadikan Fusako kayak samsak tinjunya untuk berlatih bela diri. Dia menyuruh Fusako buat pakai bajunya, kalau nggak muat, dia bakal pergi buat nyolong pakaian untuk si Fusako. Fusako cuman diperbolehkan mandi 1 kali dalam sehari, itu pun kalau si Fusakonya kotor banget. Dan memotong rambut Fusako jadi pendek. Karena Nobuyuki ini nggak suka nyentuh benda kotor, dia ini menghindari kamar mandi ya. Sebagai gantinya, dia memiliki tas yang dia tempatkan di lorong lantai atas di luar kamarnya untuk digunakan sebagai toilet. Fusako cuma dikasih makan 1 kali sehari berupa sup instan atau bento. Awalnya Fusako ini cuma dibolehi dengerin radio, dan kemudian dia mulai membiarkan Fusako untuk nonton TV. Bahkan dia ngajarin Fusako buat ngerekam siaran pacuan kuda di TV, dan kalau si Fusako ini lupa, dia bakal nampar ninju bahkan menggunakan pistol bius. Karena Fusako ini berada di kamar terus ya, hampir seluruhnya gelap, Fusako ini jadi sakit kuning. Berat badannya turun dari 46 kilo jadi 38 kilo, dan sering pingsan karena kurangnya gizi. Tangan serta kakinya menderita atrofi sehingga sulit untuk berjalan sendiri. Pencarian. Pada hari Fusako hilang, sekitar pukul 19.45, ibunya ini menghubungi polisi karena Fusako ini nggak pulang-pulang ke rumah. Dan awalnya polisi prefektur Niigata di Sanjo mengumpulkan lebih dari 100 orang untuk menggeledah lingkungan sekitar. Keesokan harinya bertambah jadi 200 orang. Dan pada hari ketiga, tanggal 15 November, sebuah unit khusus dibentuk dengan 107 petugas polisi berusaha menemukan Fusako. Polisi memperluas pencarian ke kota-kota tetangga dan ada pencarian darat serta udara, tapi nggak ada satupun yang bisa menemukan Fusako. Lebih dari 20.000 poster dengan wajah dan nama Fusako disebar di seluruh prefektur, tapi polisi tuh nggak dapat menemukan petunjuk apapun. Di saat yang sama, ada kelompok yang meyakini Fusako ini telah diculik
diculik oleh Korea Utara. Karena pada saat itu ada beberapa kasus lain di mana agen Korea Utara menculik anak-anak dan membawa mereka kembali ke Korea Utara. Ketika berita tentang si Fusako ini tersebar luas, muncul seorang yang ngaku sebagai penculik. Kemudian lebih banyak orang mulai menelepon dan mengaku sebagai pelakunya. Ini menghabiskan waktu dan sumber daya polisi serta mempersulit pencarian Fusako. Pada tanggal 19 November, unit khusus dikurangi jadi 80 petugas dan menjelang Natal, pencarian Fusako ini telah dihentikan. Yang sangat disayangkan adalah polisi tidak mengincar si Nobuyuki. Meskipun mengikuti semua petunjuk pelaku kejahatan ekspotensial di daerah tersebut, polisi enggak menginterogasi si Nobuyuki. Entah karena kesalahan atau ketidaktahuan, nama Nobuyuki ini enggak muncul dalam daftar nama pelaku pelecehan seksual yang dimiliki polisi di daerah tersebut. Kebebasan Fusako. Meskipun ibu Nobuyuki ini mengeluh tentang kekerasan putranya terhadap dirinya pada Januari 96, 12 Januari, dan 19 Januari tahun 2000, nggak ada seorang pun dari rumah sakit atau polisi yang datang mengunjungi rumah mereka untuk menghadapi si Nobuyuki. Akhirnya, pada tanggal 28 Januari tahun 2000, 7 staf medis dan kesehatan mengunjungi rumah Nobuyuki. 5 dari staf yang naik ke lantai atas melihat Nobuyuki yang sedang tidur terbangun karena kedatangan mereka. Para staf menjelaskan tujuan mereka, tapi si Nobuyuki mengamuk dan akhirnya petugas terpaksa membiusnya. Ketika mereka akan balik ke rumah sakit, mereka melihat ada yang bergerak di bawah selimut dan ternyata itu adalah seorang remaja yang terlihat kurus dan lesu. Akhirnya, Fusako juga dibawa ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Fusako memberitahukan identitasnya dan petugas menyadari ternyata gadis itu adalah orang yang hilang pada tahun 1990 lalu. Polisi kemudian mengambil sidik jarinya dan hasilnya pas dengan identitas Fusako yang hilang. Orang tuanya datang menemui Fusako dan tidak mengenalinya karena Fusako itu telah banyak berubah ya, dari gadis berusia 9 tahun menjadi remaja 19 tahun. Tapi keluarganya ini sangat bahagia. Pada 10 Februari tahun 2000, hanya Nobuyuki yang didakwa atas penculikan, penyerangan, dan penyekapan Fusako. Karena dia memiliki SIM dan bertaruh pada pacuan kuda, polisi yakin kalau dia ini sehat secara mental untuk dituntut. Saat ditanya, Nobuyuki ini mengatakan kalau dia ini nggak pernah melakukan pelecehan terhadap Fusako karena dia nganggap si Fusako ini sebagai teman dan bagian dari keluarganya. Ibunya juga ngaku nggak tahu kalau ada si Fusako di kamar anaknya. Tapi polisi melaporkan bahwa dia sering membuatkan makanan untuk putranya dan juga Fusako. Bahkan diduga ibunya juga membeli beberapa produk kesehatan kewanitaan untuk Fusako. Meskipun ibu Nobuyuki mungkin mengetahui tindakan putranya, dia tidak dituntut. Nobuyuki dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 14 tahun penjara dan dibebaskan pada tahun 2015 pada usia 52 tahun. Dia mengubah namanya dan pindah ke prefektur Chiba untuk direhabilitasi. Dan ibunya meninggal karena sebab alami saat dia masih di penjara. Gak bisa bekerja, Nobuyuki ini menerima kesejahteraan dari pemerintah dan tinggal di pusat penampungan pemerintah untuk penyandang cacat. Pada tahun 2017, dia ditemukan meninggal di tempat tidurnya karena penyakitnya. Fusako Sano. Fusako dirawat di rumah sakit dengan gangguan stres pasca trauma ya, dan mengalami masalah fisik dan juga mental. Dia mengalami mimpi buruk yang berulang serta kesulitan berbicara dengan orang lain. Karena penyekapan, dokter mencatat cara berbicara dan bertindaknya mirip kayak anak kecil. Tubuhnya kekurangan gizi, dehidrasi, dan dia hampir nggak bisa jalan. Tapi begitu dia bertemu kembali dengan orang tuanya, kesehatannya pulih dengan cepat. Dilaporkan bahwa saat ini dia bekerja di sawah bersama keluarganya, udah punya SIM, kadang pergi nonton sepak bola lokal, dan juga suka fotografi. Dia masih kesulitan bersosialisasi dengan orang-orang dan masih suka menghabiskan waktu sendirian. Polisi juga dapat kecaman ya ketika Fusako pertama kali ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Kapolres ini malah memutuskan untuk menghabiskan malamnya bermain mahjong dengan teman-temannya daripada pergi ke rumah sakit untuk melihat si Fusako. Kesalahan dalam daftar pelanggaran dan menghilangnya nama Nobuyuki juga menimbulkan banyak kegemparan. Baik Kapolda maupun Kapolres mengundurkan diri setelah tersiar kabar kurang tanggapnya mereka. Campuran kesalahan, kurangnya sumber daya, dan ketidakmampuan polisi semuanya menciptakan badai yang sempurna untuk tragedi yang mengerikan ini. Seandainya semuanya berbeda, kemungkinan besar Fusako ini bakal ditemukan dalam beberapa hari daripada 9 tahun 2 bulan yang dibutuhkan.